Selamat datang kembali di channel SQL. Kali ini saya akan membahas tentang penggunaan klausa in dan like. Oke, tujuan seperti saya sampaikan tadi, kita akan menggunakan klausa in, membahas klausa in dan like. Klausa in digunakan untuk menerapkan kriteria pencarian data berdasarkan sejumlah nilai, sedangkan operator like digunakan untuk menerapkan kriteria pencarian data berdasarkan pola tertentu. Seperti biasa, kita akan membahas bagaimana perintah-perintah ini dapat dilakukan dengan menggunakan contoh-contoh. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya Anda sudah memahami materi yang saya sampaikan di video-video saya sebelumnya. Oke, kita masuk ke materi. Untuk materi in, klausa in. Klausa in formatnya adalah sebagai berikut, jadi dimulai dengan kolom apa mengandung atau memiliki nilai apa dan apa, atau bisa jadi nilai lebih dari 2 nilai juga bisa. Contoh, jadi in itu ingin membandingkan, memastikan atau memeriksa apakah suatu kolom memiliki nilai-nilai, sejumlah nilai tertentu. Penggunaan in itu mirip dengan operator OR. Kita akan bahas nanti kemiripan dari dua operator ini. Contoh, misalnya kita ingin menampilkan nama depan, nama belakang, dan kota tempat tinggal pelanggan yang tinggal di kota Seattle dan Boston. Oke, seperti biasa, kita fokus pertama kali selalu mulai dari statement select. Kolom apa yang ingin kita tampilkan? Karena kita ingin menampilkan data tentang pelanggan, kita lihat di tabel pelanggan atau customer. Tabel customer. Kita ingin melihat nama depan, yaitu first name di sini ya. Kita lihat first name, nama belakang, last name, kemudian kota. Kota itu ada di kolom apa? Kita lihat ada di kolom city. City, from, tabel customers, from customers. Oke, seperti biasa kita pastikan skill kita berjalan dulu. Ya, jadi di sini kita sudah menampilkan first name, last name, dan city dari tabel customers. Ini semua customers. Seperti kita lihat, kita kembali ke soal, kita tidak ingin lihat semua customer, tapi kita hanya ingin lihat yang kotanya sama dengan Seattle atau Boston. Jadi kita menerapkan kriteria pencarian berdasarkan kolom kota. Sehingga kita tambahkan statement where, di mana city ada di atau mengandung Seattle dan Boston. Oke, jadi bacanya menjadi ini. Tampilkan first name, last name, dan city dari tabel customer, di mana city-nya adalah Seattle atau Boston. Oke, kalau kita jalankan, kita lihat di sini hasilnya hanya yang city-nya Boston atau Seattle yang ditampilkan. Tadi saya menyampaikan bahwa penggunaan perintah in ini mirip atau seperti penggunaan perintah operator OR. Karena memang di sini sebenarnya perintah ini, penggunaan ini sama persis jika kita menggunakan OR. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Sama dengan Seattle atau city sama dengan Boston. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, dua perintah ini sama persis. Jadi kalau kita jalankan yang di bawah, hasilnya akan sama, yaitu menampilkan seluruh customer yang city-nya sama dengan Seattle atau city-nya sama dengan Boston. Oke, untuk bisa memahami lebih dalam, kita coba dengan perintah lainnya atau contoh lainnya. Misal kita ingin menampilkan nama dan kategori semua produk yang ada di kategori beverages, oil, dan sauces. Oke, kita mulai seperti biasa, kita selalu mulai dari perintah select. Apa yang ingin kita tampilkan? Karena ini adalah terkait dengan data produk, kita lihat di tabel produk. Oke, produk. Nah, kita ingin menampilkan nama dan kategori produk.
Oke, nama adalah di sini kolomnya namanya product name. Jadi kita ingin menampilkan product name dan kategori, nama kolomnya adalah kategori. Oke. Kemudian setelah select selesai, kita definisikan from. Dari tabel apa kolom-kolom ini? Dari tabel products. Products. Kita jalankan dulu, pastikan untuk saat ini sudah berjalan. Oke, kita sudah mendapatkan daftar nama produk dan kategori. Nah, karena di sini ada constraint atau ada kriteria pencarian data, kita hanya ingin yang kategorinya beverage, oil, dan sauce, maka kita tuliskan dulu di mana atau where. Kriteria pencariannya berdasarkan kolom kategori, karena itu kita tulis kategori in beverages, oil, dan sauces. Oke? Ya, kita coba jalankan sekarang. Kita lihat sini, sekarang kita sudah mendapatkan daftar produk yang kategorinya beverage, oil, sauce. Ya, tidak ada kategori selain 3 ini. Oke, itu adalah bahasan tentang operator in. Kita lanjut ke operator like. Operator like digunakan untuk mencari berdasarkan pola teks atau string tertentu. Jadi, jika sebelumnya kita mencari data berdasarkan kolom bertipe teks, kita hanya melakukan apa yang disebut sebagai exact matching atau pencocokan yang benar-benar akurat. Jadi kita tahu teks atau nilai teks yang ingin kita cari. Contoh, di sini kita ingin mencari yang city-nya sama dengan Seattle. Jadi kita tahu benar-benar, oh city-nya harus Seattle, baru ditampilkan. Bagaimana kalau kita ingin mencari berdasarkan suatu pola, jadi kita tidak mengetahui teksnya harus seperti apa. Oke, contoh, kita ingin mencari semua pegawai yang namanya diawali dengan huruf J misalnya. Oke, nah untuk melakukan pencarian seperti ini kita tidak bisa menggunakan sama dengan, kita tidak bisa menggunakan operator sama dengan atau operator exact matching. Kita harus menggunakan operator like. Oke, untuk menggunakan operator like kita harus mengetahui penggunaan wildcards. Wildcards adalah karakter khusus. Di MySQL ada 2 karakter khusus, yaitu underscore yang mewakili 1 karakter, tepat 1 karakter. Wildcard kedua adalah %. Di karakter % ini mewakili 0 atau banyak karakter. Oke, jadi underscore mewakili tepat 1 karakter, sehingga harus ada 1 karakter. Karakter apa terserah. Kalau % itu bisa tidak ada karakter apapun atau mewakili 0 karakter, atau bisa jadi dia mewakili banyak karakter sekaligus. 1 bisa, 2, 3, 4, dan seterusnya, tidak masalah. Bagaimana cara penggunaannya? Oke, contoh nih. Kita ingin menampilkan kode dan nama produk dengan karakter ketiga dan keempat, kode produk sama dengan TB. Oke, seperti biasa, kita fokus dulu ke select. Saya ingin menampilkan apa nih? Saya ingin menampilkan produk, maka kita di tabel produk sudah betul. Saya ingin menampilkan kode produk, maka kita masukkan product code. Kolom kedua kita ingin menampilkan nama produk, yaitu product name. Dari tabel apa? Itu dari tabel products, karena kita ingin menampilkan produk ya. Products. Oke, seperti biasa kita pastikan ini sudah berjalan. Oke, kita lihat ini adalah daftar semua produk. Nah, kita tidak mau lihat semua produk, kita hanya mau lihat yang karakter ketiga dan keempatnya adalah TB. Jadi contoh di sini karakter ketiganya T dan B, maka kita mau lihat ini. Untuk sirup, di sini karakter ketiganya T, karakter keempatnya C. Saya tidak mau lihat ini. Ya, ini juga tidak mau kita lihat lagi. Oke, di sini kita mau lihat. Nah, bagaimana kita bisa mencari berdasarkan pola tersebut? Gampang. Pertama, kita aplikasikan where. Jadi ini untuk menerapkan constraint atau filter pencarian, di mana kriteria pencariannya berdasarkan product code. Maka kita bilang where product code sama dengan bukan sama dengan, tapi menggunakan like. Karena kita mencari menggunakan pola,
bukan menggunakan nilai akuratnya. Like, nah, kalau kita bilang karakter ketiga dan keempatnya TB, maka kita tahu bahwa ada karakter pertama dan kedua sebelum TB. Karakter pertama dan keduanya terserah apa, kita tidak peduli. Oke, karena itu kita gunakan underscore. Underscore, satu underscore itu mewakili satu karakter apapun. Oke, karena kita tahu di depan TB harus ada dua karakter, kita kasih dua underscore. Jadi kita tulis di sini dua underscore, artinya karakter pertama dan kedua terserah apa, diikuti dengan TB. Nah, setelah TB, kita tidak peduli apakah ada karakter lain, apakah tidak ada, kita tidak peduli. Maka kita tuliskan persen. Sehingga di sini bacanya adalah tampilkan kode produk dan nama produk dari tabel products, di mana kode produknya seperti pola berikut. Polanya adalah ada dua karakter pertama, terserah apa, namun karakter ketiga dan keempatnya adalah T dan B, diikuti dengan karakter apapun, terserah. Oke, kita coba. Kita tampilkan. Ya, kita lihat di sini. Betul ya? Karakter ketiga dan keempatnya semua sama, T dan B. Belakangnya tidak masalah apa. Oke, contoh lain. Misalnya kita ingin menampilkan pelanggan yang nama depan dan nama belakangnya, yang nama depannya diawali dengan huruf C. Oke, seperti biasa fokus ke select dulu. Saya ingin menampilkan nama depan dan nama belakang pelanggan. Karena ini terkait pelanggan, kita lihat dulu tentang pelanggan. Mana pelanggan? Customers. Oke, select. Nama depan adalah first name, nama belakang adalah last name. Dari tabel customers. Oke, kita jalankan dulu untuk sampai saat ini. Oke, kita sudah dapatkan. Nah, kriteria pencariannya berdasarkan nama depan, yang nama depannya diawali huruf C. Karena berdasarkan nama depan atau first name, kita bilang di mana atau where, first name, like, C, diawali awalnya diawali C, diikuti dengan apapun. Ya, kita tidak peduli apakah ada sesuatu atau tidak ada sesuatunya banyak karakter, kita tidak peduli. Yang penting dia diawali dengan huruf C. Oke, kita jalankan. Nah, kita dapatkan daftar customer yang depannya C. Kita lihat di sini depannya C, belakangnya bisa apapun. Contoh lain. Misalnya, saya ingin menampilkan nama depan dan nama belakang karyawan yang mahir berbahasa Jepang. Oke, ini adalah terkait karyawan. Kita tadi sudah pernah punya karyawan. Oh, belum pernah. Oke, kita ingin menampilkan karyawan. Data tentang karyawan, nama depan dan nama belakangnya. Oke, seperti biasa kita fokus dengan statement select-nya dulu. Select apa yang ingin kita tampilkan, nama depan dan belakang. Karena ini karyawan, kita buka dulu. Employee. Di sini yang kita tampilkan adalah first name, lanjutkan dengan last name. Oke, dari tabel employee, karena ini datanya karyawan. Oke, kita jalankan dulu sampai sini. Nah, ke jalan, berikutnya kita aplikasikan atau kita pasang kriteria pencariannya. Di mana yang mahir berbahasa Jepang. Dari mana kita bisa tahu seorang karyawan mahir berbahasa Jepang? Kita coba lihat di datanya sendiri. Ini adalah seluruh data karyawan. Kita coba lihat apakah dari data karyawan ini ada indikasi bahwa seorang karyawan itu memiliki keahlian bahasa tertentu. Di sini alamat, kota, bukan, terus oke. Di sini ada kolom notes. Di sini kita lihat dia kalau bisa memiliki bahasa tertentu akan dimasukkan di dalam notes. Jadi karyawan ini bisa bahasa Jepang, karyawan ini bisa bahasa Perancis. Kita ingin mencari yang mahir berbahasa Jepang. Karena itu kriteria pencariannya berdasarkan kolom notes. Jadi di dalam notes memiliki kata Japanese.
Oke, itu kriteria pencarian kita. Sehingga kita bilang where nodes memiliki Japanese. Ya, di dalamnya ada Japanese. Japanese-nya ada di mana? Di depan atau di belakang? Kita tidak peduli. Karena kita tidak peduli, kita sampaikan ke MySQL. Di depannya bisa ada 0 atau banyak karakter, di belakangnya juga bisa ada 0 atau banyak karakter. Selama kolom nodes memiliki teks Japanese, maka data tersebut harus ditampilkan. Oke, jadi itu bagaimana kita memahami perintah ini. Nodes seperti %Japanese %, artinya Japanese bisa ada di depan, di tengah, ataupun di belakang. Kita tampilkan yang bisa berbahasa Jepang adalah Michael Neighbor. Oke, contoh lain. Misalnya kita ingin menampilkan nama produk yang terdiri dari minimal 4 kata. Oke, saya ingin menampilkan nama produk. Nama produk ada di tabel produk. Coba lihat. Oke, seperti biasa kita fokus ke select dulu. Select, saya ingin tampilkan nama produk. Nama produk adalah product name. Maka saya tuliskan di sini, product name. Dari tabel products. Oke, kita jalankan. Kita sudah dapat semua. Nah, kriteria pencariannya berdasarkan apa? Kriteria pencariannya berdasarkan nama produk. Berarti kita bilang where, di mana, product name, like, seperti apa? Bagaimana kita tahu bahwa dia memiliki 4 kata? Apa definisi kata? Suatu kata dalam kalimat itu pasti dipisahkan oleh spasi. Jadi kalau di sini kita lihat, oke, di sini ada 3 kata. Tiap kata dipisahkan oleh spasi. Maka kita bisa bilang seperti ini. Saya ingin ada sekumpulan karakter, kata pertama, diikuti spasi, diikuti kata kedua, ya kan? Saya tidak peduli katanya apa, diikuti kata ketiga, diikuti kata keempat, dan seterusnya. Sebenarnya ini bukan kata keempat, tapi kata 4 dan seterusnya. Intinya minimal terdapat 3 spasi di sini. Oke, kita coba jalankan. Kita lihat di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini juga 5 kata. Kenapa 5 kata muncul? Karena sekali lagi wildcard persen ini mewakili 0 atau banyak karakter, termasuk spasi. Sehingga di sini kalau kita mau breakdown, wildcard pertama ini adalah untuk Northwind, ya, Northwind-nya. Wildcard kedua adalah untuk traders. Wildcard ketiga adalah untuk coklat. Wildcard keempat adalah biskuit mix. Oke, jadi itu salah satu contoh penggunaan persen. Wildcard persen. Terakhir, contoh terakhir. Misalnya kita ingin menampilkan nama depan, nama belakang customer yang nama belakangnya terdiri dari 3 huruf. Oke, seperti tadi kita sudah sempat menampilkan first name, last name customers. Kita copy paste saja biar cepat. Oke, kita tahu ini jalan. Jadi kita bisa fokus langsung ke kriteria pencariannya. Di mana? Karena di sini kriteria pencariannya berdasarkan nama belakang, maka kita bilang di mana last name, like, apa? Kita ingin 3 huruf. Seperti kita bahas sebelumnya, kalau kita menggunakan persen, kita tidak bisa mengontrol. Persen itu mewakili berapa karakter. Kalau kita ingin hanya pasti 3 huruf, maka kita harus menggunakan underscore. 1 underscore mewakili 1 karakter. Karena kita ingin 3 karakter, maka kita bilang like persen 3 kali ya. Karakter pertama, karakter kedua, karakter ketiga. Kita jalankan. Oke, kita dapatkan daftar customer di mana last name-nya adalah 3 karakter. Oke, baik. Sebagai penutup, saya ulangi sekali lagi bahwa untuk penggunaan like itu akan tergantung dari wildcard. Wildcard di SQL ada 2, yaitu underscore yang mewakili 1 karakter atau persen yang mewakili 0 atau banyak karakter.